Bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Anggota kelompok kami yaitu ada Ivana Anataya, Salsabila Salwa Afrianti, dan Yueta Amelia Yanua Rahma. Simak baik-baik ya video penjelasannya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pengertian dari demokrasi. Apa sih pengertian dari demokrasi? Oke, kita lihat dari pengertian secara bahasa. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln, pengertian demokrasi yaitu merupakan suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian dapat kita simpulkan sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan suatu negara yang terus berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan dalam proses tersebut, rakyat diberi peran yang penting dalam memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama dari sebuah bangsa dan negara. Oke, sekarang kita masuk ke dalam klasifikasi demokrasi. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu merupakan pengelompokan. Jadi kalau klasifikasi demokrasi itu berarti pengelompokan demokrasi. Klasifikasi berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada demokrasi formal. Apa sih demokrasi formal itu? Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi akan persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi yang dianut oleh suatu negara. Biasanya demokrasi formal itu dianut oleh negara liberal. Yang kedua adalah demokrasi material. Apa sih demokrasi material? Yaitu upaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Biasanya suatu negara yang mengikuti atau menganut dari demokrasi material itu merupakan negara komunisme. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Apa sih demokrasi gabungan itu? Demokrasi gabungan itu mengambil upaya kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi yang 2 tadi, yaitu demokrasi formal dan demokrasi material. Biasanya negara yang menganut demokrasi gabungan ini merupakan negara-negara non-blok. Selanjutnya, klasifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Klasifikasi berdasarkan ideologi ini terbagi menjadi 2 loh. Yang pertama, itu ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenangnya terhadap rakyat. Kekuasaan pemerintahnya dibatasi oleh sebuah konstitusi. Yang kedua, itu adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Demokrasi ini didasarkan pada paham Marxisme Komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenai kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatan kepada pemilik pribadi tanpa adanya penindasan serta selanjutnya yaitu ada klasifikasi demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pada klasifikasi demokrasi kali ini terbagi menjadi 2, yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan pengertian dari demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi pun semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan secara umum. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dari demokrasi. Apa sih prinsip-prinsip dari demokrasi itu? Prinsip-prinsip dari demokrasi. Yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Seperti 5 tahun sekali, pokoknya secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman serta kemajemukan. Yang terakhir yaitu menjamin tegaknya suatu keadilan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan. Sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam buku Alamudi yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi atau memiliki normatif demokrasi itu apabila memiliki soko guru demokrasi. Apa sih soko guru demokrasi itu? Di sini, soko guru demokrasi itu ada 11. Yang pertama, ada kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kedelapan, persamaan di depan hukum. Yang kesembilan, proses hukum yang wajar. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang ke-11, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat.
7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran atau welfare state oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, ada demokrasi dengan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus. Indikator normatif Indonesia adalah negara demokratis. Yang pertama itu ada akuntabilitasi, yang kedua ada rotasi kekuasaan, yang ketiga rekrutmen politik yang terbuka, yang keempat pemilihan umum, dan yang kelima pemenuhan hak-hak dasar. Seberapa penting kehidupan yang demokratis? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Cara untuk hidup demokratis. Yang pertama, yaitu membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang keempat, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. 5. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah. 8. Menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. 9. Menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. 11. Membiasakan diri memberikan kritik dan saran yang membangun diri seseorang.